Oke guys, so welcome back to Sans TV. Dan selamat datang di Sans Discussion. Oke, jadi pada diskusi santuy kita kali ini, di sini kita akan lagi-lagi membawakan berita-berita Yang pastinya berfaedah ya. dan sangat amat penting bagi hidup kalian semua. Betul. Dan lagi-lagi ini masih dalam edisi virus ini, wabah ini kan gitu kan. Jadi di sini kita ada 3 berita ini sih. Dan karena ini sifatnya adalah berita, jadi kita nggak akan pakai waktu sih di sini. Oke. Jadi kita langsung aja kali ya nih. Ya silakan Ref. Berita pertama akan dari gua nanti ya. Jadi ini lu mau tahu ada salah satu berita yang sebenarnya nih gue bisa bilang sebuah berita yang sangat mengedukasi. Oh gitu ya. Jadi ini diberitakan ini gue ngambil dari Detikcom lagi ya source-nya. Sebenarnya udah cukup lama sih beritanya ya. Oke. Ini tanggal 29 Maret lalu beritanya bahwa ada salah satu influencer dari luar negeri sih. Untungnya dari luar negeri sekarang nih, bukan dari negeri kita. Aduh jangan deh malu-maluin. Jadi sebelum wabah virus corona ini dulu udah memasuki jenjang yang sangat serius seperti sekarang ini, ada salah satu influencer dari luar negeri. Ini gue kurang tahu sih dari mana, sepertinya dari US mungkin ya. Dari US. Iya. Namanya adalah Ava Louise. Oke. Dia itu menciptakan apa yang dia sebut sebagai Corona Challenge. Kreatif banget ya. Kreatif banget dong. Di atas rata-rata ya. Istilahnya orang-orang pada pengen menghindar dari virus ini, tapi dia sendiri tuh malah mendatangkan. Iya, itu sih Menjemput udah ya. udah nggak usah pakai tes IQ segala, udah pasti pas sih. Udah pasti pas ya. Berapa 1000 ya? 1000 ya. Waduh, tabel skornya itu nggak ada nilainya Nggak di ada. situ. Jadi dia tanpa ikut tes tuh udah langsung lulus. Gitu. Langsung lulus ya. Iya. Oke, jadi ada Ava Louise ini dia membuat sebuah challenge yang dinamakan sebagai Corona Challenge, yang dimana itu sebenarnya menurut gue bodoh banget ya. Jadi dia kayak, kan dia influencer ya istilahnya. Dia juga harusnya udah tahu kodrat dia sebagai influencer, yaitu untuk menginfluence orang kan. Iya. Dan dia sendiri tuh membuat sebuah challenge yang dimana dia tuh istilahnya ya menginfluence orang-orang untuk menjilat toilet umum. Jadi challenge-nya itu. Jadi kayak dia pergi ke toilet umum dan dia harus menjilat apa istilah itu? Kalau ini tepi toilet ya. Sisi dari kloset. Oh iya, sisi dari kloset bener. Jadi katanya awalnya dia itu ngelakuinnya, si Ava Louise itu melakukannya di ini toilet pesawat. Nah, kan seperti yang lu tahu kan, toilet pesawat kan udah pasti sangat-sangat sering digunakan kan oleh penumpang-penumpang lain. Higienis banget. Dan kita belum tahu tuh penumpangnya tuh sakit apa enggak, sehat apa enggak, menyimpan virus di pantatnya apa enggak gitu kan. Dan dia melakukan ini. Nah, tapi ya si Ava Louise ini masih beruntung karena dia itu istilahnya masih bisa terselamatkan dari virus ini. Dia itu katanya sih nggak kenapa-napa. Hoki. Nah, tapi ada nih satu influencer juga yang istilahnya tuh level kepintarannya tuh mirip. Dan dia itu meniru apa yang dilakukan oleh Ava Louise. Nah, jadi ini ada salah satu influencer yang namanya adalah Lars ya. Dan dia itu mengikuti Coronavirus Challenge ini. Jadi dia menjilat toilet publik gitu ya. Kalian ingin tahu apa yang terjadi setelah itu? Ya dia itu tidak seberuntung si Ava Louise, tapi dia itu dinyatakan COVID-19 setelah itu. Dan ya istilahnya kan ini adalah apa ya, kan pencapaian yang dia ingin capai kan. Untuk dia pengen mendapatkan virus ini dalam dirinya gitu. Udah deh, lengkap deh tuh reputasinya. Betul. Jadi itu adalah berita pertama ya. Jadi kesimpulannya adalah ya dunia sekarang semakin jelas ya. Jelas. Orang-orangnya semakin jelas, semakin bener. Oke, jadi langsung ini ke berita kedua. Apa nih yang lo punya nih? Ini gue dapat dari Instagram ya. Dari akun apa tuh? Akunnya namanya adalah Spotters. Oke, Spotters. Oke. Jadi di pulau kesayangan para bule, yaitu Pulau Bali, ada sebuah penyemprotan disinfektan. Oke. Nah, tapi ini penyemprotannya nggak biasa, Ref. Oke, kenapa tuh? Ini ada sesuatu yang unik nih. Jadi ya tuh polisi-polisi di sana punya inisiatif, Ref, melakukan pencegahan wabah COVID-19 dengan menyemprotkan disinfektan tersebut. Oke. Tapi yang uniknya itu dia tuh menggunakan truk. Oh, jadi penyemprotan massal ya? Jadi penyemprotan massal. ya truknya ya yang gede gitu. Nah, habis itu dia tuh nyemprotnya itu pakai water cannon gitu, dari truknya gitu.
Jadi disemprot ke jalan-jalan nih. Apa namanya? Disemprotnya itu di kawasan Tua Kilang, Tabanan, Oh, Bali. Tabanan. Ini kalau misal kalian ke Instagramnya tuh ntar ada tuh videonya. Jadi truknya itu di tengah jalan gitu. Iya, ntar gue kasih juga nih videonya. Oh ya, jadi itu bisa dilihat tuh ya. Itu truknya jalan di tengah-tengah jalan, terus ada yang naik motor, Ref. Itu pada semprot semua ya? Yang naik motor apa auto minggir gitu, Ref. Apa ke pinggir-pinggir gitu terus kena keguyur gitu, udah kayak mandi, Ref. Tapi kan ya sisi positifnya adalah kalian udah pasti nggak mungkin terkena virus kalau gitu. Oh ya, itu tuh yang naik motor tuh auto suci dari virus. Iya, autoimun udah. Autoimun udah. Tuh udah. Tapi sebenarnya yang gue dengar juga ya, disinfektan itu kan sebenarnya nggak terlalu bagus juga kalau langsung disemprotin ke badan. Nah iya, Itu dia sebenarnya masalahnya. itu malah bikin iritasi. Iya. Ya jadi sebenarnya mestinya ya agak gimana ya, penyemprotannya tuh mungkin ya mestinya lebih Apa ya, lebih terorganisir lah harusnya. Iya. Lebih tertata harusnya. Gitu ya. Karena kalau menurut gue kalau kayak gini sih emang pasti semua bagian bakal kena, tapi Iya. tetap aja kan, masa mereka nggak mikirin kalau di pinggir-pinggirnya itu ada orang gitu kan ya. Iya makanya. Ada ya apa ya, istilahnya harusnya lebih dipikirkan lagi lah ya. Iya itu nggak kenal siapa tuh kesemprot semua itu. Oh, makanya. Jadi ya itu yang berita kedua ya mengenai disinfektan. Dan sekarang nih berita ketiga nih, berita terakhir ini Dan pasti favorit kalian dan kita. kita khususnya buat para kaum apa istilahnya Adam ya. Oh Adam, iya Adam iya. Hawa. Iya Adam kan cowok kan ya. Oh, Iya kaum Adam maksudnya. Ya, kaum Adam ya. Kaum Ya, Adam tapi nih. kalau kaum Hawa ada ya nggak tahu sih. Bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga sih. Oke, bentar. Oke, jadi berita ketiga ini juga sebenarnya udah cukup lama ya beritanya dan emang udah banyak yang tahu sih. Tapi Wah. mungkin buat kita ya, buat kalian nih para santuy people ya atau subscribers kita yang belum tahu, kan seperti yang kalian tahu ya bahwa virus corona ini harus menyuruh kita atau memaksa kita untuk stay at home kan. Dan sudah banyak banget industri hiburan yang mereka itu dengan segala cara mereka itu mengencourage kita untuk benar-benar stay di rumah. Stay di rumah. Ada yang dari, kalau misalnya yang gue tahu tuh kayak dari istilahnya industri film-film gitu, yang kayak Netflix, iFlix, yang gitu-gitu tuh mereka tuh mengencourage kita dengan cara ngasih diskon, terus ada beberapa film yang digratisin. Jadi istilahnya buat, terus ya ada yang unik juga nih kalau Netflix itu dia masang banner kayak spoiler film di luar negeri. Jadi kayak buat orang yang keluar nanti di tengah jalan tuh bakal ada banner buat kayak spoiler film itu. Film yang belum keluar gitu, biar jadinya mereka yang nggak ngeliat Iya, gitu ya. nah itu menurut gue sangat unik sih. Oke. Tapi nggak ada yang bisa mengalahkan keunikan dari situs ini. Tuh sayangnya tuh yang udah lu sebutin semua tuh kurang jos gandos Iya, benar. daripada ini gitu Ini ya. masalah kalau ini tuh kesukaan kita kan gitu, kecintaan kita gitu. Belum, kita nggak bisa nolak sih. Nggak bisa nolak gitu. Jadi Aduh. ya kita akan peringatkan ya bahwa ini akan menjadi 18 plus di sini. 18 plus ya. Jadi ada salah satu situs paling terkenal di dunia ya, di muka bumi ini, yang bernama Pornhub ya. Kalian pasti udah tahu lah, udah banyak yang tahu lah kan. Udah nggak usah munafik. Nggak usah munafik lah gitu. Jadi Pornhub ini memutuskan untuk menggratiskan akun premium mereka di masa-masa COVID-19 ini, virus ini, dalam rangka upaya mereka untuk mencegah kita agar tidak keluar. Iya. Gitu. Terus itu bakal dibukanya premiumnya sampai tanggal 23 April 2020. 23 April 2020. Jadi ini menarik sih sih. Kalau gue sih pas gue ngeliat berita ini sih, wah gue langsung bikin akun sih di situ. Langsung digasdor gue. Waduh, makin produktif. Makin produktif aja. Dan udah pasti di rumah kan kita sih emang bener gak keluar. Tapi udah pasti bakal menjadi makin kopong. Istilahnya tubuh kita terhindar dari virus tapi lemes gara-gara keseringan. Gitu. Oke, jadi itulah tiga berita yang sangat bermanfaat, berfaedah dan juga pastinya berguna untuk Anda di masa-masa sekarang ini gitu ya. Gitu ya. Jadi kita harap sekali lagi ya Anda semua masih sehat-sehat semua di rumah ya. Jadi ya udah gitu aja sih, karena gue udah nggak sabar pengen cepet bikin akun lagi kan, akun kedua gitu ya. Gitu ya. Dan juga ini sih. Nggak Iya. sabar ya. Jadi ya sampai jumpa lagi di diskusi-diskusi berfaedah berikutnya. Salam santuy. Salam santuy, salam kopong.